Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Ngobrol ke Desa dengan saya Anissa. Kali ini kita akan membahas tentang administrasi kependudukan dengan narasumber Bapak Wahyu. Gimana Bapak Wahyu kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sukanya Juventus ya? Ini PPSM Magelang, Mbak. Oke. Gimana, sudah siap untuk membahas administrasi kependudukan? Insya Allah. Kira-kira yang mau dibahas apa ini Bapak Wahyu? Bagaimana kalau kita membahas soal identitas kependudukan digital? Apa itu identitas kependudukan? Denisa sudah pernah dengar? Apa ya? Sepertinya saya sudah pernah dengar ya. Kita akan membahas lebih lanjut lagi dengan Bapak Wahyu. Oke. Siap Pak? Siap. Pak Wahyu mau tanya dong, identitas kependudukan digital itu sebenarnya apa sih? Sepertinya biasa disingkat dengan IKD, betul kan? Oke, IKD ya Mbak, bukan singkatan lain. IKD, Identitas Kependudukan Digital. Jadi itu adalah salah satu inovasi yang diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Bentuknya itu adalah aplikasi yang ada di HP pintar, smartphone. Dia bisa didapatkan di mana? Dia bisa didapatkan di Play Store ataupun melalui Apple Store. Bagaimana cara menginstalnya? Nah, nanti dijelaskan di dalam aplikasi tersebut cara menginstal dan kemudian memakainya bagaimana. Saat ini IKD masih terus melakukan pengembangan. Jadi dokumen-dokumen yang ada di dalamnya masih terus berinovasi. Barangkali itu sebagai pembukaan. Oke. Lalu tadi kan Pak Wahyu udah bilang ada dokumen kependudukan yang ada di IKD ya? Betul. Itu dokumennya apa saja, mungkin bisa dijelaskan? Oke, saat ini IKD masih dalam terus tahap pengembangan. Kemudian direncanakan di bulan November setelah Rakornas Dukcapil yang kedua di Mataram, dia akan beralih menjadi iNafas. Jadi iNafas nanti dia dibungkus dalam satu aplikasi lagi, dia akan berkolaborasi dengan aplikasi digital lain yang milik pemerintah seperti BPJS Kesehatan, kemudian ada dari Polri, SIM, kemudian ada dari Samsat, kemudian dari NPWP. Jadi dia dibungkus dalam satu aplikasi yang milik pemerintah supaya untuk pelayanan publik. Jadi gitu. Oh, berarti bisa dibilang nanti setelah ada iNafas, pelayanan terkait NPWP ataupun tadi apa SIM ya, itu bisa melalui IKD? Bisa melalui satu genggaman tangan, melalui smartphone dan HP pintar. Oke, ini saya kan juga menggunakan IKD ini ya. Di dalam IKD itu kan setahu saya ada dokumen KK, KTP, dan juga yang dari sektor lainnya ada NPWP dan juga vaksin. Betul. Berarti nanti setelah adanya iNafas itu akan tambah lagi dokumen-dokumen di dalam IKD seperti itu. Ya betul, itu masih dalam tahap pengembangan, Mbak. Jadi nanti aplikasi-aplikasi milik pemerintah semuanya masuk di situ di dalam satu aplikasi. Tapi sementara IKD di Dukcapil Kemendagri juga masih digunakan. Dokumen apa saja yang ada di dalamnya? KTP digital, dan dia dalam bentuk file, bukan gambar ya. Bedanya apa? Jadi kalau dalam bentuk file itu akan bisa kita lihat tanggal cetak KTP-nya. Jadi tanggal cetak KTP-nya bukan tanggal cetak pada saat KTP fisik itu dicetak, tapi tanggal pada saat kita mengakses IKD itu. Oh, berarti bukan tanggal cetak perekaman atau semacam itu ya? Betul, iya. Jadi itu menunjukkan kalau IKD itu masih dalam tahap pengembangan dan dia memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi di dalam perlindungan data pribadi sesuai dengan undang-undang yang diterbitkan pemerintah. Itu sudah sesuai dengan itu, dan kemudian dia tidak bisa di screenshot atau dibagikan. Dia hanya bisa dibagikan dengan sesama pengguna IKD. Jadi gitu Mbak. Jadi untuk mengurangi seperti yang ada selama ini fotokopi dan segala macam, nah itu untuk mengurangi itu. Kita masih dalam
masih dalam tahap untuk mengembangkan itu. Oke. Jadi kalau sama ini sih yang saya tahu tadi, kalau untuk bentuk file itu apakah itu bisa di-download filenya? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Iya, tidak bisa, Mbak. Jadi kalau di-download sama aja nanti dibagikan, tidak bisa. Dia di-download tidak bisa, di screen capture tidak bisa juga. Bisa. Iya. Ya, saya terkadang ada beberapa pelayanan, misalnya kaitannya dengan kepegawaian nih. Nah, kan kita butuh file misalnya KK yang ada software-nya. Nah, berarti itu tidak bisa di-download melalui IKD ya? Tidak bisa. Jadi gini, kita masih terus mengembangkan itu. Jadi teman-teman di rumah yang masih punya KK dengan format dengan tanda tangan dan cap basah, itu ketika mengakses IKD itu tidak akan ditampilkan karena dia masih bentuknya masih analog ya, masih istilahnya masih KK lama, Mbak Nisa. Kemudian apa yang bisa ditampilkan di IKD adalah KK yang sudah memiliki QR code, jadi tanda tangan digital. Jadi sejak 2021 kita sudah, sejak 2019 kita sudah mengembangkan itu. Dari Ditjen Dukcapil Kemendagri mengembangkan tanda tangan elektronik. Jadi KK yang sudah bertanda tangan elektronik dia akan bisa ditampilkan di IKD. Selain itu, teman-teman cukup memperbarui KK di kantor Dukcapil, nanti otomatis akan tampil di IKD-nya. Jadi boleh nih, kalau misalnya KK-nya tanpa update data tapi langsung diperbarui karena mau dengan alasan hanya ingin memperbarui dari tanda tangan manual jadi barcode, apakah boleh? Bisa sekali, Mbak. Berarti bisa ya? Iya, di kantor Dukcapil kita bisa melayani itu, dan di IKD juga ada menu untuk perubahan itu. Nanti teman-teman bisa buka IKD-nya, ada menu pelayanan, tapi kembali lagi menu-menu itu tergantung dari Dukcapil kabupaten kota yang punya wewenang untuk itu. Jadi mereka mau membuka layanan apa saja. Memang belum semua layanan yang dibuka, tapi minimal sudah ada yang ditampilkan di layanan itu. Seperti perbarui KK, seperti bikin akte kelahiran anak yang belum punya anak, di situ sudah ada di menunya. Cara mendapatkan IKD, Mbak Nisa sudah tahu? Gimana tuh Pak caranya? Setelah kita download di Play Store, kemudian mengisi nik, nama dan nomor handphone, alamat email. Kemudian ada pertanyaan nih, banyak dari teman-teman nih pertanyaan, loh, kok ada minta scan barcode? Scan-nya di mana ini? Nah, itu gimana itu, Pak? Scan-nya saat ini masih harus ke kantor Dukcapil. Masih harus manual seperti itu. Kantor Dukcapil mana aja? Mana saja. Termasuk kalau panjenengan ada di luar kota. Panjenengan penduduk kota Semarang, kemudian menginstal IKD dan scan di Cilacap misalnya, itu bisa. Kita membuka semua portal itu. Tapi kenapa kok masih di scan manual ya Pak ya? Barangkali ada pertanyaan seperti itu. Jadi gini, kita masih membatasi itu karena terkait dengan perlindungan data pribadi. Ya, jadi akses layanannya masih dibatasi seperti itu. Barangkali, wah, mosok kalah sama pinjol Pak, pinjol aja, tinggal toleh-toleh lah ya. Kedepannya fitur itu masih terus dikembangkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri supaya teman-teman yang mau menginstal IKD tidak perlu datang ke Dukcapil. Tapi saat ini masih perlu karena berkaitan dengan perlindungan data itu. Jadi kita hanya perlu memastikan bahwa yang menginstal IKD dan yang mendapatkan PIN-nya itu adalah orang yang sama. Hanya itu saja. Semoga pengembangan berikutnya kita hanya tinggal toleh lah dapat. Gitu. Jadi selama ini masih manual ya Mbak ya. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman, wah percuma dong online kok masih di-scan manual. Ya jawabannya kurang lebih seperti itu. Karena berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Keamanan, ya betul. Berarti kalau misalnya saya ini domisi Semarang,
terus saya pindah ke Cilacap. Nah, saya mau install IKD nih. Berarti saya bisa minta tolong scan barcode melalui Dukcapil Cilacap. Cilacap Iya, gitu betul ya? sekali. Oke. Jadi tanpa perlu panjenengan bolak-balik ke sini, minta tolong di sana bisa karena dibuka secara nasional. Bahkan panjenengan sekarang penduduk kota Semarang bisa minta tolong, Pak, KTP saya hilang waktu perjalanan mau ke Cilacap, ya sudah minta tolong kota Cilacap untuk cetakkan KTP-nya sekalian juga bisa. Karena itu juga bagian dari pelayanan Dukcapil. Tanpa harus saya kembali ke Semarang. Betul sekali. Oh. Tapi tetap dengan persyaratan yang disyaratkan ya. Kalau hilang ya pakai surat kehilangan dari kepolisian. Kemudian kalau rusak ya, yang rusak ya ditunjukkan supaya kita bisa menggantinya dengan yang baru. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait cara aktivasi akun IKD ya. Betul. Sekarang saya mau tanya terkait fungsinya. Nah, itu apa saja fungsi kegunaan dari IKD? Apakah sekarang kan untuk syarat-syarat masih ada fotokopi dan lain-lain. Apakah bisa hanya menggunakan aplikasi dari IKD itu bisa sebagai syarat misalnya untuk mengurus berkas di bank, perbankan ya seperti itu kan masih ada fotokopi KTP, fotokopi lain-lain. Nah, apakah dari aplikasi IKD itu bisa digunakan ini loh data atau dokumen yang saya punya seperti ini. Nah, itu bagaimana? Jadi gini Mbak Nisa. Seperti yang kami katakan tadi, jadi IKD ini masih dalam terus tahap pengembangan karena memang fiturnya nanti akan sangat berguna bagi kita. Saat ini ada beberapa bank yang sudah saya sebutkan aja BNI ya. Ini bukan iklan loh ya Mbak Nisa ya. Tapi memang dari BNI sudah melakukan kerjasama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Jadi diinstal aplikasi Wonder BNI, dia sudah langsung connect ke IKD-nya teman-teman. Kalau panjenengan sudah punya IKD dan punya rekening di BNI ataupun akan jadi nasabah BNI, mereka sudah membuka layanan itu. Hanya melalui IKD saja ya. Betul. Seperti Jadi dia sudah terkoneksi dengan IKD. Kemudian di BPJS Kesehatan, ya. dia juga sudah terkoneksi dengan IKD. Jadi ketika jenengan mau melakukan rawat inap, rawat jalan, bisa melakukan pendaftaran registrasi melalui IKD. Jadi terkoneksi mereka tanpa meminta data lagi, jenengan hanya tinggal memasukkan PIN IKD ini jenengan, itu sudah bisa menampilkan data. Jadi itu kerjasama antar lembaga yang saat ini terus dikembangkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Fungsinya selain dia menyimpan file digital dari dokumen Adminduk KKKTP, dia juga kedepannya masih dalam pengembangan untuk pelayanan kependudukan juga. Seperti membuat akte kelahiran dengan bayi yang belum punya NIK, kemudian melakukan perpindahan penduduk, dia bisa dalam IKD tersebut. Makanya masih dalam tahap pengembangan supaya ya kita dukung sajalah usaha pemerintah ini untuk terus mengembangkan layanan-layanan digital. Berarti pelayanan lebih mudah sekarang ya Pak melalui IKD? Oh jelas. Tapi dengan catatan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu, berarti tergantung kebijakan. Misalnya tadi ada mau pelayanan pembuatan akta ya, atau pembaruan KK, itu betul. Tergantung kebijakan atau kewenangan dari Dukcapil Kabupaten Kota. Jadi tidak semua di IKD itu membuka pelayanan seperti itu, nggih? Betul. Kembali lagi ke kebijakan kabupaten kota di masing-masing itu, nggih? Iya, betul. Oke, tadi kita sudah membahas terkait aktivasinya gimana, lalu fungsinya apa saja. Nah, ini saya mau tanya yang biasa ditanyakan oleh biasanya tuh ciwi-ciwi terkait soal foto KTP. Nah, itu saya mau tanya nih, sekarang kan ada IKD ya, aplikasi IKD. Bisa nggak ya kalau misalnya mau ganti foto KTP itu melalui aplikasi IKD? Itu kira-kira bisa nggak Pak Wahyu?
Coba dijawab. Berkaitan dengan foto ya Mbak ya. Ya, betul. Sudah kodratnya memang perempuan itu kalau difoto selalu bilang jelek, iya nggak sih? Iya sih, selalu. Secantik apapun, ini sebagai pengalaman saya sebagai operator aja, secantik apapun di foto, ketika kita tunjukkan hasil fotonya, ih Pak jelek. Ya memang adanya begitu ya teman-teman. Jadi kembali, kalau ganti foto KTP di IKD bisa nggak sih? Jadi foto KTP fisik dan yang ada di IKD itu adalah sama. Jadi diambil dari data yang sama. Data kapan? Data waktu teman-teman termasuk Mbak Nisa, waktu perekaman KTPL pertama dulu. Kalau saya lihat fotonya Mbak Nisa kan waktu itu masih sekolah ya, masih pulang sekolah waktu itu, masih ya belum kenal skincare lah ya. Jadi masih agak gimana gitu. Ya bagus Mbak, bagus, bukan berarti nggak gimana-gimana, ya bagus. Terus bisa nggak sih Pak diganti sekarang? Oh bisa. Caranya gimana? Caranya teman-teman datang ke Dinas Dukcapil, kemudian ada permohonan untuk mengganti foto KTP. Jadi ketika ganti foto KTP dari mulai yang belum berjilbab jadi yang berjilbab untuk perempuan loh ya. Kalau laki-laki minta foto yang pakai jilbab tentu saja nggak dilayani. Siapa tahu ada yang kayak gitu Pak? Ada emang ya. Semoga nggak ada lah. Dari yang perempuan belum berjilbab kemudian minta Pak foto KTP saya diganti dong pakai jilbab. Oh tentu saja bisa dilayani. Kemudian foto KTP-nya itu harus langsung dicetakkan dengan KTPL-nya. Jadi belum bisa lah saat ini untuk dari IKD itu langsung ganti foto, belum bisa ya. Loh tapi Pak itu kan ada selfie waktu di IKD pertama. Yang sering jadi pertanyaan itu seperti itu Pak. Saya kira itu nanti jadi foto KTP, foto IKD-nya. Gini. Jadi selfie yang kita lakukan waktu aktivasi IKD itu, dia menjalankan di aplikasinya itu menjalankan fungsi face recognition. Face recognition itu apa? Pengenalan wajah. Iya, itu terjemahannya itulah. Tapi apa sih itu? Jadi foto KTPL pertama kita, yang waktu KTPL pertama dulu, dia kan sudah disimpan dalam database. Kemudian ketika kita mau aktivasi IKD, dia minta selfie lagi. Itu apa? Dicocokkan. Jadi di dalam aplikasinya dia mencocokkan apakah foto selfie kita sekarang dengan foto yang waktu KTPL pertama itu masih cocok atau enggak. Nah, itu dijalankan di latar belakang aplikasinya lah. Itu tidak jadi foto KTP, tidak jadi foto KTPL terusan. Loh Pak tadi saya selfie sudah cantik kok, tidak tampil yang ada di IKD kok masih foto KTP pertama. Iya, memang seperti itu karena datanya data yang sama. Kalau mau ganti ya itu kita harus datang ke kantor Dukcapil. Saat ini masih seperti itu. Kita datang ke kantor Dukcapil, kemudian minta ganti foto KTPL, kemudian diproseslah petugasnya, kemudian dicetakkan KTP fisiknya, kemudian ditransfer datanya dan sulapan. Foto KTPL kita langsung terganti, foto KTP di IKD-nya juga langsung terganti. Dan foto yang ada di lembaga pengguna seperti bank, BPJS, dia kan mengakses data kita. Ketika kita ganti foto, otomatis di sana langsung terganti. Ya? Iya, betul. Berarti langsung secara otomatis terhubung sama terkoneksi ya, betul. Iya, betul. Data-data yang ada di sektor-sektor yang udah ini ya Pak ya. Yang sudah bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil. Iya, betul. Jadi Sobat Deso, kalau kita mau ganti foto KTP itu tidak bisa kalau melalui IKD, tetap harus datang ke Dukcapilnya, nggih. Silakan teman-teman atau Sobat Deso bawa KTP-nya, lalu nanti dilakukan foto. Biasanya ciwi-ciwi nih yang awalnya belum berhijab terus mau ganti foto KTP jadi berhijab. Nah, silakan datang ke Dukcapil nggih. Iya, gitu betul. Ya, Pak, ya? Iya, betul. Tapi saya mau tanya juga ini Pak. Setahu saya Dukcapil itu kan ada di kecamatan-kecamatan juga.
Betul? Betul? Nah, apakah bisa misalnya jauh kalau mau ke kantor Dukcapil Kabupaten atau kota jauh banget kok dari rumah saya. Nah, saya mau di kecamatan aja yang ada kantor Dukcapilnya. Apakah bisa melayani untuk foto atau ganti foto KTP? Jadi gini Mbak Nisa, saat ini di Jawa Tengah ya, kami bicara di Jawa Tengah nih. Jadi untuk pelayanan sampai ke desa itu baru beberapa kabupaten kota seperti ada di Wonogiri, Banjarnegara, Temanggung. Tapi itu pun tidak semua layanan bisa dibuka. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita minta ganti foto KTP, foto itu butuh apa sih? Kamera ya? Ya, betul. Betul. Kamera itu hanya ada di kantor dinas Dukcapil. Karena itu memang satu perangkat yang harganya tidak murah. Ketika kita mau ganti foto KTP, kita butuh apa lagi sih? Ternyata butuh sidik jari. Untuk apa? Untuk mencocokkan antara data yang mau diganti fotonya dengan yang datang mau difoto itu sama enggak. Ketika sidik jari sama ya sudah bisa diganti. Ketika enggak bisa ya dimungkinkan orang lain yang datang, dan itu tidak bisa dilakukan karena yang harus ganti foto kan yang harus bersangkutan datang sendiri. Caranya gimana mencocokkan sidik jarinya? Lah, alat sidik jari fingerprint scanner itu namanya, dia juga barang yang tidak bisa diperjualbelikan dengan mudah. Dia harus ada standarnya dan segala macam, keamanannya segala macam. Mudah dan murah ya. Betul, harganya juga tidak murah. Dan selain itu juga karena dari sisi keamanan dia juga terkoneksi dengan aplikasinya, aplikasi namanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIA). Jadi untuk itu kemudian terkoneksi dengan namanya Benroll dan Bikat untuk mencetak dan merekam KTP-nya. Dan itu tidak bisa serta-merta ditaruh di kecamatan atau di kelurahan atau di desa, terkait dengan peralatan yang segitu rigidnya dan SDM yang mungkin belum menguasai betul. Nah, itu kita takutkan nanti ada kesalahan atau bagaimana. Jadi saat ini masih ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota. Kalau pelayanan sampai desa memang beberapa kabupaten kota sudah menerapkan itu, tapi tidak semua layanan dibuka. Berarti kembali lagi tadi kebijakan atau kewenangan dari Dukcapil Kabupaten Iya, Kota. betul. Ada betul. yang bisa langsung ke desa, kelurahan maupun ke kecamatan. Betul. Ada yang memang harus ke kantor Dukcapil Kabupaten Kota. Langsung ngotong ya. Betul. Oke, tadi kita udah bahas aktivasi IKD dan juga sampai KTP ya, foto KTP. Nah, ini satu pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan oleh Sobat Deso. Kira-kira aplikasi IKD ini bisa tidak digunakan untuk pelayanan mungkin kalau di kereta api mau berangkat itu bandara. Nah, itu bisa tidak? Apakah tetap harus menunjukkan KTP fisiknya atau bisa menggunakan IKD saja? Monggo dijawab Pak Wahyu. Seperti yang saya katakan di awal, jadi IKD ini masih terus pengembangan dan kami harapkan juga sosialisasi. Nah, jadi karena kurangnya sosialisasi, jadi lembaga pengguna ini masih apa sih ini? Tapi di Jawa Tengah sendiri untuk beberapa transaksi sudah menggunakan IKD juga sudah bisa. Seperti di Bank Jateng. Di Bank Jateng ketika kita mau membuka rekening dan transfer itu menunjukkan IKD sudah bisa. Asalkan dengan nominal yang tidak terlalu besar lah. Kemudian di beberapa bank swasta juga sudah bisa, bank BUMN bisa. Kemudian di bandara dan stasiun. Nah, beberapa ada yang bisa. Ya itulah kita kurangnya sosialisasi. Kita masih terus menggenjot itu supaya teman-teman di lembaga lain bisa. Oh, ini IKD ini KTP digital lah katakan.
ini gantinya KTP, ini malah lebih secure daripada KTP fisik. daripada fisik ya, daripada fotokopi dan segala macam. Ini ditunjukkan. Kemudian ada beberapa stasiun dan kereta bandara yang petugasnya sudah aware soal itu dan oh ya bisa untuk ya. sebagai syarat perjalanan. Begitu Mbak Nisa? Oke, berarti sebenarnya bisa untuk pelayanan di bandara maupun di stasiun. Tapi tergantung tadi dengan petugasnya, mungkin dari Dukcapil mungkin masih butuh untuk sosialisasi. Iya, betul itu. Kita masih terus mengencarkan sosialisasi itu baik berupa media cetak, kita lewat banner ataupun melalui elektronik dan sosial media. Oke, berarti itu dulu Sobat Desa. Tadi kita sudah bicara terkait identitas kependudukan digital atau bisa disingkat IKD. Gitu ya Pak Wahyu ya? Betul. Oke Sobat Desa, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Wahyu terkait IKD. Tadi kita sudah membicarakan terkait aktivasinya itu bagaimana saja, lalu untuk fungsi kegunaannya itu apa saja yang bisa digunakan oleh Sobat Desa. Lalu tadi kita juga sempat membahas foto KTP. Nah, yang sering ditanyakan oleh cewek-cewek ini tentang foto KTP Pak Wahyu. Lalu tadi apa? Terkait penggunaannya di transportasi umum ya? Transportasi publik. Tempat pelayanan lain itu bisa digunakan di bandara maupun stasiun, tetapi dengan catatan harus perlu sosialisasi lebih banyak lagi. Oke Sobat Desa, itu saja yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada tambah lagi Pak Wahyu? Cukup. Jangan lupa install IKD-nya. Oke. Di mana Pak Wahyu? Di Play Store dan Apple Store. Oke, jangan lupa yang belum punya aplikasi IKD bisa download di Play Store maupun App Store. Berarti untuk segala jenis HP, mau Android, mau Apple, itu bisa semua. Oke, terima kasih Sobat Desa. Sampai ketemu lagi. Dah.